Halo, selamat malam, para pendengar, rekan-rekan BB2 Channel yang ada di seluruh Indonesia. Malam hari ini BB2 Channel datang dengan segmen yang terbaru, yaitu di atas 100 juta per bulan. Hari ini, sebelum kita masuk ke bincang-bincang bermutu dengan Bro Victor, yang juga adalah founder dari Tara Light dan Akura Labs, saya sendiri host malam hari ini, Arif Juniriawan, dan nanti ada Bro Rinto juga bersama dengan saya. Kita akan mengenal jauh tentang apa sih BB2. Saya akan share screen sementara. Oke, saya harap teman-teman semua bisa lihat. Jadi, BB2 Channel adalah sebuah channel di YouTube yang digagas oleh saya, Arif Juniriawan Tarigan, Bro Rinto Langitan, dan juga Bro Wawan. Nah, kita punya 3 segmen yang sangat menarik sekali. Yang pertama, segmen di atas 100 juta per bulan, di mana kita akan mewawancarai orang-orang yang punya penghasilan di atas 100 juta sebulan. Wow, luar biasa banyak kan? Tetapi bukan hanya soal uang, teman-teman. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang benar-benar punya value di dalam hidupnya. Mereka juga membangun bisnis secara luar biasa dan terus keep humble. Nah, kita hari ini akan kedatangan BB2 Heroes. Jadi Heroes adalah sebutan dari orang-orang yang akan kita undang untuk kita sama-sama ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di setiap acara BB2 Channel. Yang segmen kedua adalah lebih dari 100 orang. Di segmen ini khususnya kita akan mengundang orang-orang yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat yang jumlahnya di atas 100 orang. Baik mereka yang punya yayasan sosial, mereka yang bergerak di bidang-bidang kemanusiaan. Nah, kita akan undang mereka dan mereka akan sharing sama kita hal-hal apa saja yang membuat mereka pengen terus membawa impact ke dalam hidup orang banyak. Nah, segmen kita yang ketiga adalah menuju 100 tahun. Wah, menuju 100 tahun itu apaan tuh maksudnya? Nah, kita akan undang BB2 Heroes yang hidupnya sudah umurnya itu di atas 50 tahun lebih. Tetapi apa? Mereka tetap produktif, mereka terus tetap berkarya, mereka membangun hal-hal yang seringkali anak-anak muda juga nggak lakukan. Tetapi hidupnya ini terus berkembang, terus growth, dan menginspirasi begitu banyak orang. Nah, malam hari ini saya ingin memperkenalkan BB2 Heroes kita dengan segmen di atas 100 juta per bulan, yaitu Bro Victor. Nah, Bro Victor sendiri adalah founder dari Tara Light dan juga Akura Lab. Nah, Tara Light ini dimulai dari pembiayaan wedding sebelumnya, ya kan? Nah, tetapi akhirnya mereka pivot dan menjadi sebuah landing platform untuk orang-orang yang ingin menjalankan bisnis. Nah, Akura Lab sendiri adalah sebuah komputasi atau perhitungan yang dilakukan secara robotik untuk mengukur apakah seseorang ini bisa meminjam dengan baik apa enggak, atau risk analysis-nya. Nah, biasanya kan ini dilakukan oleh orang, tetapi kalau orang yang melakukan ini, kalau dalam satu hari ada 1000, bayangin itu kapan bisa di-approve-nya. Tetapi ini bisa dilakukan setiap ada permintaan yang masuk, 40 detik bisa. Jadi sistemnya sudah berjalan dengan luar biasa. Dan perusahaan ini akhirnya diakuisisi oleh OVO. Nah, malam hari ini Bro Victor Timothy akan banyak sharing tentang apa yang dia lakukan di dalam perusahaan ini, sehingga perusahaan startup ini yang dibangun di tahun 2015 dan diakuisisi kalau nggak salah tahun 2019 menjadi sebuah perusahaan yang luar biasa. Dan selamat malam Bro Victor. Nah, ini saya mau tanya dulu nih Bro Victor nih. Untuk membangun sebuah startup yang berhasil itu tentunya banyak effort. Nah, tolong dong Bro, bisa sharing ke kita apa sharingnya,
tolong share bagaimana jatuh dan bangunnya membangun sebuah startup. Kan orang taunya, wah udah besar perusahaannya, uangnya udah banyak, ya kan, sudah value-nya luar biasa besar, ya kan. Tapi kan tentunya ada masa-masa di mana perusahaan yang di awal-awal dibangun itu ada jatuh dan bangunnya. Nah, Bro Victor, bisa tolong dong share sama kita bagaimana pengalaman Bro di dalam jatuh bangunnya membangun sebuah startup. Menurut saya, dan kita berdua tahu bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan ini. Ya nggak tahu kenapa di hati ini ada sesuatu yang mungkin orang sebutnya iman kali ya. Jadi kita masih percaya dan kita berdoa juga sih sama Tuhan. Dan di akhir bulan ke-8 kita dapat term sheet. Term sheet itu artinya kalau investor mau menginvest di sebuah bisnis, dia kasih namanya term sheet. Nah, kita dapat term sheet itu, dan tadinya kita udah keliling cari-cari investor, dan investor tuh lucu-lucu. Ada yang kelihatannya tertarik banget, ada yang udah nanya-nanya sampai detail, tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Ada yang poker face, tiba-tiba langsung ngasih term sheet. Nah, kayak gitu juga tuh. Jadi begitu dapat term sheet itu, investor lain pada mulai berdatangan. Jadi ibaratnya kayak ada siapa yang berani melangkah duluan, mungkin mereka jadi kayak baru mau gitu. Ya udah, akhirnya kita pilih, kita seleksi ada 2 investor waktu itu. Dan ya di bulan ke-9 itulah kita terselamatkan. Dan di tengah perjalanan ya sama tuh, saya ingat kita total udah 3 kali mengalami masa-masa krisis di mana kita udah nggak tahu nih bulan depan mau kayak gimana lagi. Tapi karena kita kenapa bertahan, karena kita tahu kita punya panggilan ini untuk mengerjakan ini. Ya itu sih yang bisa saya sharingin. Oke, jadi sebelum saya pindah kepada rekan saya, Bro Arif, ya, saya ada hal yang menarik nih Bro. Jadi ada panggilan versus kesempatan. Ada banyak orang mereka memulai usaha atau bisnis hanya sekedar sebuah kesempatan ya Bro ya. Tapi saya lihat dari Bro Victor ini mengerjakan. Ya, karena kesempatan itu banyak dan nggak selalu harus diambil. Kesempatan itu banyak dan nggak harus diambil ya. Tapi saya ngelihat Bro tidak selalu harus diambil. Ini, ya mengerjakan bisnis ini karena sebuah panggilan ya. Karena sebuah panggilan. Terus panggilan itu bisa kita temukan dengan kita melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan sebenarnya masalah-masalah itu bisa jadi Tuhan izinkan ada di sekeliling kita untuk kita bisa jawab, dan itu bisa jadi panggilan dalam hidup kita ya. Karena kok kita ketemu dengan masalah yang sama ya. Nah, saya lihat Bro mengerjakan semua itu mulai dari kerinduan untuk menjawab masalah itu supaya itu menjadi jawaban buat banyak orang. Nah, disitulah ada iman ya Bro ya. Nah, luar biasa ya, saya sangat diberkati. Jadi memang poin yang kita mesti dapat nih teman-teman semua, saya juga belajar hari ini, kita mengerjakan bisnis bukan sekedar kesempatan, tapi adalah sebuah panggilan. Karena di dalam panggilan itu ada iman ya Bro ya. Saya lihat tadi ada beberapa kali jatuh bangun, beberapa kali proses, tapi karena ada iman di dalamnya. Kenapa ada iman? Karena itu panggilan hati Bro. Luar biasa Bro ya. Ada yang mau ditambahkan Bro? Enggak, itu aja. Oke, saya brother saya, Bro Arif, silakan brother. Thank you Bro Victor buat sharing-sharingnya. Tadi kita udah dengerin sama-sama bagaimana jatuh bangunnya Bro Victor di dalam usahanya. Nah, pertanyaan saya Bro Victor, kan kalau kita nih pebisnis pemula atau yang mulai menjalankan sebuah perusahaan, kalau bisa dibilang startup ya, nah itu kan nggak gampang. Nah, namanya pemula ya pasti belum punya banyak pengalaman, betul ya. Nah, kadang-kadang saya sendiri jalanin bisnis ini udah tahun keempat. Seringkali dulu sebelumnya saya seorang pegawai karyawan swasta, ya kan. Dan waktu saya mengalami masalah menjadi seorang pebisnis baru, kayaknya pengen balik lagi gitu. Aduh, enakan kerja, ya kan, nyaman, ya kan. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira dari Bro Victor, kiat-kiat apa sih untuk rekan-rekan kita ini
yang sekarang sedang memulai startupnya supaya dia tetap bisa endurance-nya tinggi gitu bro. Nah silakan bro. Ya, sebenarnya kalau ditanya gitu ya itu sebenarnya kembali kepada titik awal atau dasarnya lagi. Makanya tadi di awal saya tekankan lebih dari kan gini, orang menganalisa bisnis itu kan ada teori yang 5W 1H itu ya, yang what, why, when, how gitu kan. Jadi lebih daripada what atau how-nya, what itu artinya misalnya atau how itu kan lebih dari semua. Yang penting itu sebenarnya why. Ya. Nah, peluang bisnis itu kan kita ngomong sama si A, kita ada ngeliat ada peluang A, ngomong sama si B ada peluang B. Nah terus pertanyaannya nanti kembali, kenapa kita mau ngerjakan A dan kenapa kita mau kerjakan B? Itu yang bisa jawab tuh udah pasti diri kita sendiri. Saya juga dulu beberapa kali memulai bisnis tuh ya memang yang namanya orang awal belajar nggak masalah, nggak pas. Makanya tadi saya bilang bisnis tuh ada skalanya, skala kecil, skala besar. Yang kalau misalkan kita mau belajar ya tentunya skala kecil dulu, jangan yang terlalu gede gitu kan. Kalau skala besar kan uangnya juga udah jauh lebih besar. Nah kalau skala kecil buat belajar ya nggak apa-apa, untuk melatih naluri insting bisnis kita itu masih oke. Nah tapi nanti begitu ada kalau kita mau belajar masuk kepada bisnis yang skala besar, artinya build company yang everlasting gitu, yang bisa jalan terus, itu berarti kan bicara lari jarak pendek sama lari jarak panjang sama maraton, itu kan maraton beda. Betul. Yeah. Jarak pendek ya digempur aja habis-habisan, tapi kalau maraton kan harus atur nafas. Jadi kalau ada pelari maraton dia hajar nge-sprint, ntar dia baru berapa puluh menit udah langsung udah terhuyung-huyung gitu, nafasnya habis. Nah jadi bangun bisnis besar itu perlu jangka panjang, artinya kita harus benar-benar tanam dasar yang sangat kuat, yang kita tahu kenapa saya jalanin ini. Nanti begitu ada kesulitan ini itu, nanti yang kita ingat adalah kenapa dulu kita mulai ini gitu loh. Karena kalau cuma sekedar kesempatan, nanti di tengah jalan kita bisa terdistract, ada peluang yang lebih oke loh gitu loh. Padahal ternyata bisnis itu sebenarnya perlu digali sampai ke dalam dan benar-benar menjadi expert di bidang tersebut, baru itu bisa berkembang. Ya, jadi kalau ditanya gimana bertahannya ya kembali titik awal tadi, pastikan kita tahu alasan kenapa kita lakukan dan kita memilih untuk menekuni bisnis ini. Apakah benar-benar itu lahir dari panggilan hati kita gitu. Ya itu sih bro. Oke, thank you banget Bro Victor ya. Tadi kan dibilang kembali lagi kan reasonnya apa ya, why-nya itu apa ya. Nah, kadang-kadang tadi bro juga sempat di pertanyaan yang pertama tadi bilang gini, kadang-kadang nggak semua kesempatan itu selalu harus kita ambil. Nah, biasanya distraction apa sih yang akan sering mengganggu buat startup itu bro? Distractionnya sih biasa kalau yang saya temukan pada umumnya adalah ketika dia melihat teman-temannya itu yang bergelut di bidang lain sudah mencuat duluan gitu. Ya nanti dia ngerasa ini bener nggak sih yang saya jalanin gitu. Walaupun why-nya sudah kuat, pertama itu adalah kenapanya dulu itu udah harus kuat pondasinya. Tapi selanjutnya ya tetap perlu menggali, juga tetap perlu dikerjain sih. Jadi bukannya sama sekali nggak dikerjain. Tapi yang saya maksud adalah itu dasarnya. Tapi setelah itu kita tetap harus mengkoreksi, memastikan apakah bisnis model yang saya jalankan ini masih relevan nggak dengan kondisi zaman saat ini gitu. Karena itu perlu terus menerus dibaharuin gitu. Jadi ikutin tren lah, ikutin perkembangan zaman. Sama kayak saya dikasih nasihat sama mentor kita, sama investor kita, nih kamu pivot nih. Padahal waktu itu kita lagi hura-huranya tuh, maksudnya liputan lagi antri, media antri, lagi heboh. Tapi tiba-tiba investor kita ngeliat, coba lihat pivot ke sini. Dan kita pelajari, dan pelajarinya itu harus berdasarkan fakta. Jadi artinya kita harus research, kita harus doing research. Karena kalau kita pakai feeling doang, kayaknya kita lagi enak nih, lagi diliput gede-gedean, lagi bisnis lagi jalan oke gitu. Tapi sekali lagi balik kepada fakta, kepada angka, kita harus hitung hitam di atas putih ini proyeksinya ke depan itu seperti apa.
dan kita lihat oh ini market yang ini jauh lebih besar, dan ya kita harus putuskan untuk bisa pivot atau ganti bisnis model. Oke, Bro. Sambil tadi sudah menjawab pertanyaan saya, ada yang nanya nih, Bro. Namanya Oppo F9. Nah, jadi nyebut merek saya nih. Nah, dia tanya gini. Bro Victor mau tanya, sebuah startup itu idealnya dalam tim itu bagaimana? Apakah tim IT harus pasti sebagai founder? Nah, tuh Bro. Apakah Oke. startup Nah, ini IT pertanyaan harus sebagai bagus nih. founder nih? Ya, jadi gini, startup itu sekarang udah jadi istilah yang sangat general, sangat umum. Jadi orang mau buka bakmi pun dia bisa bilang dia buka startup gitu ya. Betul. Walaupun nggak salah buka bakmi bukan startup, tapi startup. Jadi gini, tadi kan saya ada 2 kategori tuh, ada bisnis skala kecil, skala besar. Nah, startup ini juga ada saya bikin kategori gini sekarang karena udah terang. Jadi ada yang namanya startup. Tech startup itu artinya startup yang menggunakan teknologi di mana bisa scale. Jadi apa sih beda startup dengan tech startup? Tech startup itu dia tuh mengandalkan basisnya itu adalah teknologi. Jadi seperti yang tadi saya bilang tuh kayak Taralet itu kan gimana saya kedatangan 1000 aplikan dalam 1 hari. Kalau saya pakai orang ya mungkin di approve-nya nanti minggu depan gitu loh. Orangnya udah lagi butuhnya beberapa hari ke depan tapi udah nggak bisa. Tapi dengan machine learning yang saya bikin itu akhirnya itu kita spin off jadi Akura Labs itu sebenarnya itu mesinnya Taralet. Jadi kayak saya bikin PT lagi sehingga mesin itu bisa dijual kepada fintech lain. Nah itu jadi kita bisa approve hanya dalam waktu 40 detik. Jadi orang apply kita 40 detik udah bisa tahu nih orang credit worthy apa enggak. Karena itu udah pakai robot, udah bukan pakai orang. Nah, jadi kalau ditanya apakah perlu ada tim apa tadi? Dia bilang orang tech-nya ya. Foundernya itu untuk orang tech IT. Ya. Betul. Oke, nah gini, kalau kita mau bikin tech startup, jalur tech startup, sebaiknya kita punya founder orang tech. Kalau dulu saya ada nggak? Saya nggak ada. Jadi dulu saya dan partner orang ekonomi. Saya kuliah di BINUS, partner saya kuliah di UI. Jadi dua-duanya orang ekonomi, belajar akuntansi lagi. Jadi karena dulu ya itu wet light kan, intinya memenuhi kebutuhan orang akan pernikahan gitu. Tapi kalau mau berusaha pivot atau ganti bisnis model ke arah yang bisa scale, jadi saya sekarang mau kedatangan 3.000 aplikan sehari juga nggak masalah gitu loh. Mesinnya udah jalan gitu. Nah itu sebaiknya mulailah dengan orang yang punya skill teknologi, skill tech. Atau kalau enggak nanti jadi kayak saya dulu akhirnya saya dua-duanya foundernya bukan orang teknologi, tapi beralih kepada bidang yang tech heavy ya, jadi benar-benar butuh skill di tech. Akhirnya saya cari CTO itu Chief Technology Officer. Kita nyari itu sampai 1,5 tahun lebih dan nyarinya susah. Saya approach dia tuh dulu CTO kita tuh dari kerja di Singapura di salah satu perusahaan yang terbesar di dunia. Jadi kita approach dia 1 tahun lebih dan kayaknya mahal sekali. Yang kalau dibilang program di atas 100 juta ya dulu kita gaji dia itu di atas 100 juta. Sedangkan kita sendiri foundernya ngambilnya nggak segitu. mahal banget. Jadi kalau memang karena kalau nggak mahal, kebetulan kita lagi itu udah dapat investor. Kalau belum dapat ya nggak bisa. Nah kalau memang mensiasatinya adalah daripada bayar mahal ya udah jadiin ini aja founding team. Okay. Jadi dia juga punya shares, ya betul. Nah ini jadi salah satu pertanyaan juga nih Bro Victor. Kenapa seringkali ketika kita nih di dalam founding team ini nih ada beberapa orang. Nah pernah nggak punya masalah tuh Bro di dalam partneran begitu? Nah seringkali kan banyak startup yang mulai bertiga atau mulai berlima, di ujungnya cuma sendiri gitu. Nah ini kan jadi masalah juga. Kira-kira gimana Bro? Punya pengalaman nggak? Ya, jadi gini, di dalam menjalani sesuatu yang namanya apalagi kalau kita mau membangun sebuah perusahaan besar tuh artinya orangnya udah pasti nantinya akan banyak. Terakhir waktu kita diakuisisi itu kita di kantor tuh udah hampir 250 orang. Jadi kita build 2015, kita diakuisisi di 2019 Januari.
Jadi 4 tahun. Bayangin dalam 4 tahun dari berdua pertama kali 2015, terakhir 250 orang. Itu kalau kita nggak apa ya, maksudnya itu udah pasti shock lah. Jadi yang dari 10 ke 50 ke 100 aja itu udah shock banget gitu. Ini jadi banyak orang. Nah itu otomatis sekali yang namanya kedewasaan. Dan saya bersyukur banget saya punya partnernya yang benar-benar punya visi yang sangat kuat, dan kita solid walaupun kita ini berdua tipikal yang berbeda. Nah ini justru lebih bagus nih. Dia tuh tipenya ngegas terus, kalau saya masih lebih ngerem-ngerem dikit. Dan tapi partner saya sih walaupun ngegas, perencanaan perhitungannya juga matang gitu, jadi nggak main ngegas doang. Nah jadi ini saling melengkapi dan akhirnya benar-benar bisa menyeimbangkan. Dan yang paling saya syukuri adalah kedewasaan. Jadi artinya gini, waktu kita dapat investor kedua itu nilainya lumayan sih, puluhan miliar. Nah di titik itu saya udah bikin ibaratnya forecast buat keuangan lah. Dan kita lihat, wah ini kita bisa ambil gaji lebih tinggi deh, udah dapat investor sekarang. Dan waktu kita tawarkan, partner saya malah nggak mau. Jadi dia bilang, waktu itu karena saya udah menikah, dia belum menikah. Kan saya menikah 2015, dia belum menikah. Dan sekarang sudah menikah, saat itu belum. Jadi bang, saya belum terlalu perlu nih, karena kan saya masih single. Ya udah nggak apa-apa, kasih yang lain dulu. Nah itu bayangin, itu merupakan jarang lah. Maksudnya ada orang dikasih kenaikan gaji menolak tuh jarang gitu. Tapi ini kita semua timnya ini model-modelnya tuh kayak gitu. Jadi kita punya prinsip, kita ambil yang kita butuh. Jadi mau gaji berapa tuh sebenarnya nggak ada patokannya, nggak diukur. Jadi patokannya kamu butuh berapa ya ambil aja. Begitu. Di tempat untuk tim manajemen ya, tapi jadi orang-orang manajemen inti kita benar-benar saking solidnya, saking dewasanya juga mungkin, jadi kita benar-benar saling trust gitu, dan nggak ada yang menyalahgunakan juga gitu. Oh